Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai energi itu menular. Menolong seseorang yang bermasalah bisa turut memikul beban karmanya. Monggo disimak dulur seperti apa maksudnya nggih. Wilujeng Rahayu sugeng midhangetaken. Dulur, pernahkah panjenengan tahu atau mungkin mengalami sendiri ketika menolong seseorang bukannya malah mendapatkan kebaikan atas apa yang panjenengan berbuat, tetapi justru malah turut memikul karmanya. Ini bagaimana kok bisa seperti itu? Simak sampai habis nggih dulur supaya panjenengan tahu kenapa kok bisa seperti itu. Dulur, beban karma karena menolong itu bisa terjadi ketika niat atau cara menolong seseorang itu tidak selaras dengan keseimbangan alam atau hukum sebab akibat. Beberapa kemungkinan yang membuat seseorang merasa terbebani setelah menolong. Di antaranya seperti ini dulur. Yang pertama, menolong dengan ekspektasi. Ketika seseorang menolong dengan mengharapkan sesuatu, baik itu berupa ucapan terima kasih, penghargaan, maupun mengharapkan kebaikan di masa depan. Nah, meskipun itu hanya ucapan terima kasih nah ini kan akan membawa kekecewaan kalau tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, tanpa disadari rasa kecewa ini akan membawa beban emosional yang terbawa menjadi luka Nah, ini salah satunya yang membuat seseorang itu merasa seperti mendapatkan karma. Padahal hukum karma dulur itu mengajarkan kebaikan sejati adalah yang dilakukan tanpa mengharap imbalan apapun. Lalu yang kedua, memikul beban yang sebenarnya bukan milik kita. Dulur, setiap individu itu punya perjalanan dan ujiannya masing-masing. Terkadang kita itu ingin menolong, membantu seseorang, tetapi karena terlalu ingin itu tadi, kita justru mengambil sebagian dari beban mereka yang sebenarnya bukan beban kita dulur. Yang sebenarnya itu bukan tanggung jawab kita. Jadi gini dulu, ketika kita terlalu terlibat dalam kesulitan mereka maka sebagian dari karma mereka itu bisa juga terbawa pada kita. Terutama nih, jika kita tidak benar-benar bijaksana dalam menolong. Contohnya dulur, ketika kita ingin menolong seseorang yang mungkin terjerat dalam keruwetan finansialnya tanpa kita memberi kesempatan dia untuk mengelola keuangannya sendiri. Jadi tidak memberikan kesempatan dia untuk belajar bagaimana caranya untuk mengelola keuangannya sendiri supaya tidak ruwet. Tetapi kita sudah kebelet banget pengen membantu karena kasihan mendengar ceritanya Nah, secara tidak langsung lama-lama kita pun akan terseret pada permasalahannya. Alih-alih memberi solusi dulur, justru kita itu bisa menjadi bagian dari permasalahan itu. Yang seharusnya kita itu nggak terlibat kan, bukan tanggung jawab kita. Tetapi karena itu tadi ada rasa kasihan, mungkin iba kebaikan yang terlalu kemudian ingin sekali menyelesaikan permasalahan seseorang, tetapi tidak bisa melihat bahwa orang tersebut itu harusnya belajar dulu dari kesalahannya. Nah, kalau kayak gini ibaratnya tidak ikut makan nangkanya, tetapi ikut terkena getahnya. Makanya ini berhubungan dengan terbebani karma karena energi itu menular dulur. Kalau energi panjenengan tidak lebih besar maka akan ikut ke dalam arusnya. Jadi dulur, baik saja itu tidak cukup, tetapi harus punya kebijaksanaan. Dalam menolong itu juga harus melihat situasi dan kondisi, mempelajari permasalahannya. Tidak hanya langsung seperti pahlawan yang
Yang tidak tahu permasalahannya pokoknya berpikir bagaimana cara mengentaskannya. Lah yang ditolong sendiri kadang juga tidak berpikir kok bagaimana cara ngentas nih. Orang yang terbiasa ruwet itu kalau ditolong malah kadang memanfaatkan, tidak sadar bahwa dirinya itu loh ditolong. Yang ada dianggap seseorang yang menolong itu adalah orang yang punya kewajiban atas dirinya. Nah, ini loh dulur yang dimaksud dengan memikul beban karma orang lain, yang seharusnya bukan bagian dari dirimu, tetapi karena melibatkan diri ya akhirnya ikut arus atau terseret dalam permasalahannya. Kemudian yang ketiga ini adalah menolong dengan cara yang salah. Dulur, kebaikan yang dilakukan tanpa pertimbangan yang matang ini bisa berujung pada dampak yang tak diinginkan. Niatnya itu menolong, tetapi justru malah seperti bertanggung jawab atas kebaikan, kebahagiaan dan kehidupan orang tersebut yang kita tolong. Padahal dulur, setiap orang itu memiliki pelajaran dan perjalanan hidup yang harus mereka lalui sendiri. Jadi dulur, jika kita terus ikut campur tangan, maka sama halnya kita justru menghambat perkembangan mereka. Jadi menolong dengan cara yang salah ini juga bisa menularkan energi atau turut ikut memikul beban karma. Yang keempat, campur tangan dalam takdir orang lain. Dulur, terkadang kesulitan atau penderitaan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jika kita itu terlalu cepat menolong maupun membantu, itu sama halnya dengan menghapus tantangan mereka. Kita bisa menghambat pertumbuhan spiritual mereka. Nah, ini loh dulur yang bisa menciptakan ketidakseimbangan yang bisa kembali pada diri kita. Jadi semesta itu maunya alur yang dilalui seseorang itu seperti ini, tetapi kita itu justru menghambatnya ketika kita itu terlalu cepat untuk ikut campur dalam perjalanan karma seseorang. Ya biarkan saja dia melalui proses yang memang harus dilalui supaya menjadi pembelajaran bagi dirinya. Karena kesulitan dan penderitaan itu tidak lain adalah untuk mengokohkan jiwa seseorang dulur. Orang tidak akan bisa menyelesaikan apapun kalau dia belum pernah mengalami yang namanya kesulitan. Kalau kesulitan dikit dibantu, sedikit-sedikit dibantu tanpa diberi kesempatan untuk dia mengalami sendiri, yang ada adalah dia akan menjadi orang yang selalu merasa dirinya itu perlu dibantu. Orang yang punya masalah dengan orang yang bermasalah itu berbeda loh dulur. Orang punya masalah belum tentu itu sesuatu yang diinginkannya. Memang terjadi di mana dia tidak siap dan itu bukan karena kesalahannya terkadang. Tetapi orang yang bermasalah itu menandakan bahwa segala sesuatu itu memang dari dirinya sendiri. Nah, orang-orang yang bermasalah ini kalau kita menolongnya tanpa mau mencari tahu dulu seperti apa karakternya, masalahnya, inilah yang bisa menyebabkan terbebani karmanya. Diingat ya dulur, orang punya masalah dengan orang yang bermasalah itu berbeda. Punya masalah itu memang perlu bantuan. Kalau orang yang bermasalah itu perlu dipelajari dulu seperti apa karakternya dan permasalahannya. Jangan sampai ikut menanggung atau terbebani dengan karmanya. Karena bermasalah itu dari dirinya sendiri, bukan dari semesta. Dan bermasalah itulah yang menciptakan karma. Dan yang kelima adalah dampak yang tak terduga. Dulur, terkadang kebaikan itu belum tentu berujung pada hal yang baik ya. Contohnya, ketika kita menolong seseorang yang sedang kesulitan, tetapi ternyata bantuan kita itu digunakan untuk sesuatu hal yang negatif. Contohnya, kita kasihan karena mungkin dia terlihat tidak punya uang dan ketok melas gitu ya. Kemudian kita memberi ya, ternyata uang itu bukan dipergunakan untuk
membeli makanan atau kebutuhan yang seharusnya difungsikan untuk hal-hal yang positif, tetapi ternyata uangnya digunakan untuk membeli sesuatu yang negatif ya, contohnya untuk beli narkoba, untuk beli miras atau yang sejenisnya ya. Nah, secara tidak langsung dulur, berarti kita turut berkontribusi atas untuk hal negatif tersebut. Dan secara tidak langsung kita itu juga turut terkena dampaknya. Secara tidak langsung nih kita turut berkontribusi dalam hal buruk yang akan terjadi. Contohnya nek sampai kecekel polisi kan ditanya dapat dari mana, terus uangnya dari mana lah. Padahal kita itu ngasih karena kita niatnya membantu, menolong, tetapi ternyata disalahgunakan loh. Akhirnya malah kena, keseret. Nah, itu yang dimaksud dengan beban karma dulur. Dan contoh lainnya mungkin seperti ini dulur. Ada seseorang yang ingin menggadaikan barang kepada kita. Tujuannya kita itu kan menolong ya. Karena barang yang digadaikan itu ternyata mungkin surat-suratnya itu tidak lengkap, kendaraan bermotor contohnya gitu. Nah, ternyata kendaraan tersebut adalah barang curian. Kalau sampai dia terkena kecekel polisi, nah yang salah siapa? Pasti yang dicari nanti kamu gadaikan kemana motornya. Mau tidak mau pasti ikut terlibat yang menerima itu, yang tujuannya kita itu nolong itu tadi. Nah, makanya itu dulur, jadi baik itu juga harus berpikir niat kita menolong loh, dia menggadaikan motor tapi gak enek surat-suratin ya, jangan langsung mau diterima. Jangan-jangan itu tadi ternyata hasil curian, kan akhirnya terseret dalam permasalahannya toh. Nah, itu loh dulur yang dimaksud dengan dampak yang tak terduga, niat baik berujung pada sesuatu yang buruk. Nah, pasti panjenengan kan bertanya-tanya toh, lalu bagaimana caranya agar menolong tetapi tidak ikut atau tidak terkena energi negatifnya atau tidak terbebani dengan karmanya ya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menolong dengan kesadaran. Jadi gini dulur, menolong itu bukan berarti mengambil alih beban orang lain, tetapi memberi mereka dukungan yang tepat agar mereka bisa belajar dan berkembang dari perjalanan hidup mereka sendiri. Kebaikan sejati itu dulur adalah kebaikan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, tanpa keterikatan dan tanpa harapan balasan apapun. Jika panjenengan bingung atau dilema nah, ketika panjenengan akan menolong, itu tanyakan dulu pada diri panjenengan Tanyakan pada diri sendiri. Pertama, apakah bantuan ini membawa manfaat jangka panjang bagi orang yang akan saya bantu? Kedua, apakah saya ini menolong dengan ikhlas tanpa butuh diakui ataupun dihargai? Yang ketiga, apakah saya sedang mengajari seseorang untuk mandiri atau justru membuat mereka semakin bergantung? Dan yang keempat, apakah bantuan ini membawa keseimbangan atau justru malah mengganggu perjalanan karma seseorang? Dengan memahami ini, kita bisa menolong dengan cara yang lebih bijaksana tanpa perlu terbebani konsekuensi yang tidak perlu. Sebab dulur, kebaikan sejati itu bukan hanya tentang memberi, tetapi juga harus memahami kapan harus melepaskan. Mudah-mudahan panjenengan bisa memahami ini. Saya Fitri Ika, salam rahayu.